itu banyak yang kilometernya belum sampai 200.000 tapi di bagian metiknya udah rusak. Nah, sedangkan kenanya 1:7. Jadi menurut gua kalau CR-V yang 2000 cc masih lebih worth it lah kalau untuk masalah bensinnya ya. Nah, kalau masalah ketahanannya sih sama-sama badak ya menurut gue ya, mobil 2 itu ya. Olitnya diganti setiap 20.000 km. Kalau bisa lebih cepat, kenapa? Karena kembali lagi di channel YouTube Domo Transmisi bersama saya Arya. Di video kali ini kita akan mengulas nih satu unit mobil CR-V Gen 3 Kodok. Yang mana konon katanya mobil ini kualitasnya bener-bener badak banget. CR-V Gen 3 ini memiliki kendala guys, yaitu ketika pagi-pagi itu biasa masalah mobil metik tua, delay. Tapi nggak sampai di situ. Kemarin waktu datang ke Domo Transmisi, kondisi di bagian metiknya udah berat banget. Memang udah ketahuan masalahnya di bagian metik. Tapi yang bikin kita cukup kagum adalah kilometer mobil ini udah di atas 300.000. Nah ini jadi hitungannya kalau buat mobil metik kilometer udah di atas 300.000. Ya sebenarnya itu udah beruntung banget lah. Kenapa? Karena mobil-mobil zaman sekarang nih, ya kita lihat kayak mobil Avanza, Rush, Sirion, Calya yang metiknya juga masih konvensional, itu banyak yang kilometernya belum sampai 200.000 tapi di bagian metiknya udah rusak. Nah, sedangkan untuk Motuba 1 ini itu benar-benar badak banget. 300.000 baru metiknya rusak. Nah, ini mesinnya yang kebetulan yang 2000 cc bukan yang 2400 cc. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung lihat aja seperti apa pengerjaan mobil ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pengerjaan mobil ini, gue pengen review dikit mobil-mobil apa aja yang ada di bengkel kita nih. Yang pertama ada mobil Alphard, ini habis ngerjain bocor. Terus ada mobil Honda Mobilio yang masalah di bagian indikatornya tuh D-nya kedap-kedip. Nah, jadi kita masih pengecekan. Terus ada Vios lagi overhaul mesin. Terus ada juga Fortuner yang lagi berdiri bocor-bocor. Oke, paling segitu aja. Kita langsung lihat pengerjaan mobil ini seperti apa. Let's go. Oke guys, gue udah di unit mobil CR-V yang cc-nya ini 2000 cc. Nah jadi kelas balik dulu ya, mobil ini kemarin datang ke Domo Transmisi itu berapa hari lalu, terus dia kondisi jalannya juga udah sulit. Nah terus ini pas kemarin datang ke sini kondisi memang di bengkel itu jalannya udah parah banget, udah wah gitulah. Nah ini kilometer mobilnya nih, ini ada di 302.767. Nah jadi ini kilometer yang cukup gondrong buat mobil CR-V Honda AT yang 300.000 pemakaian baru di bagian metiknya rusak. Nah jadi sebenarnya kita nggak bisa ya untuk mencegah di bagian metik itu nggak bisa rusak, karena metik itu pasti rusak lah, namanya juga usia spare part gitu ya kan. Usia spare part kan dipakai pasti ada usianya kan. Nah cuma gimana caranya biar usianya itu sampai usia maksimal baru di bagian metiknya rusak. Nah itu kita yang harus mengusahakan. Nah contohnya kayak di mobil Honda ini, kalau teman-teman punya mobil Honda juga yang sama kayak gini, salah satu cara sih gimana cara biar metiknya tidak gampang rusak adalah oli guys. Kenapa? Olinya diganti setiap
setiap 20.000 km. Kalau bisa lebih cepat. Kenapa? Karena si filter Matic-nya ini, kalau CR-V itu nggak bisa diganti. Nah, seandainya kan bisa diganti, paling si filter Matic kecilnya aja yang bentuknya kayak tabung itu loh. Nah, itu baru bisa diganti. Cuma kalau filter besarnya di mobil ini nggak bisa ganti. Jadi kalau misalnya punya mobil Honda AT, jarang ganti oli Matic itu biasa nanti cepat rusak ya, karena si filternya ini kotor dan mampet gitu loh. Tapi kalau olinya bagus terus kan efeknya nanti kotoran-kotoran yang ada di filter ini terlalu banyak lah gitu lah. Oke, langsung aja kita tes ya. Ini posisi di P, gue masukin R, bagus, masuk R bagus ya. D, oke, D juga bagus. R lagi, terakhir D lagi guys. Oke, sip, bagus. PRND nya nggak ada masalah. Nah, ini kita udah tes maju mundur. Sekarang berarti waktunya kita tes jalan. Oke, let's go. Bang, gue mau nanya nih rekomendasi dari dulu. Lebih milih CR-V 2000 cc atau 2400 cc? Oke, kalau opini pribadi ya, gue sebenarnya lebih suka CR-V yang 2000 cc. Soalnya menurut gue, kalau yang 2400 cc itu kayaknya kalau buat di Jakarta tuh terlalu boros deh. Karena yang 2400 cc, gue coba dalam tol aja, gue nggak tahu sih mobil itu kondisinya memang sehat atau kurang sehat ya. Cuma pada saat itu gue nyobain punya Odyssey yang 2400 cc, mau dapetin 1/10 itu di tol susah. Jadi waktu itu di tol gue cuma dapetin 1/9, 1/8 lah. Nah, kalau macet-macetan, wah lebih parah lagi. Kenanya 1/7. Jadi menurut gue kalau CR-V yang 2000 cc masih lebih worth it lah kalau untuk masalah bensinnya ya. Nah, kalau masalah ketahanannya sih sama-sama badak ya menurut gue ya, mobil 2 itu ya. Terlebih lagi untuk mobil yang 2000 cc menurut gue 2000 cc-nya Honda itu lebih irit dibanding 2000 cc-nya Toyota guys menurut gue. Nah, kalau di Toyota kan yang 2000 cc ada Innova ya. Jangan kalau yang kita tahu kan kalau Innova masih mau antar kota kan, Innova misalkan di tol kan kenanya 1/10, 1/11 ya, dalam kota mungkin 7 atau 8. Cuma kalau yang 2000 cc-nya Honda guys, itu dalam tol mungkin bisa 1/13, 12. Nah, kalau dalam kotanya macet-macetan masih bisa 1/8, 9. Jadi kalau gue sih prefer yang 2000 cc karena bensinnya lebih irit dan tenaganya juga tetap enak kalau gue sih itu. Oke, ini gue posisi ditanyakan ya. Gue mau langsung tes. Ditanyakan dia gimana. Nggak lucu dong kalau tiba-tiba mobil udah diambil tiba-tiba nggak bisa nanjak. Oke, posisi netral ya. D. Sip. Oke, bagus. Pakai nanjak bisa. Oke, tanjakannya normal, sip. Oke, ini kita mau tes akselerasi ya. Oke, sip. Oke, sip, cukup. Nah, oke lah kalau gitu. Oke guys, kita udah selesai tes ya dari PRND, terus ditanjakan, terus terakhir kita tes akselerasinya. Mobil ini udah sangat-sangat jauh hasilnya, udah normal. Jadi buat teman-teman nih yang punya mobil CR-V juga, kalau ada kendala-kendala udah nggak usah takut, datang aja ya kan, datang ke sini. Nanti kita cek di bagian metiknya, kalau memang masalahnya di bagian metik kita langsung eksekusi. Oh ya, gue sekarang mau reminder juga ke teman-teman. Jadi Domo Transmisi Bintaro kita bakal pindah ke Ciledug. Jadi gue udah harus infokan dari sekarang karena mungkin di bulan 3 atau bulan 4 Domo Transmisi Bintaro bakal pindah secara permanen ke Ciledug. Nah, nanti di Ciledug itu teman-teman bisa servis, nggak cuma Matic ya. Gue bakal sediain kayak kaki, mesin. Jadi nanti yang cabang Bintaro itu ketika pindah ke Ciledug itu bakal lengkap banget servisnya. Tunggu aja tanggal mainnya ya untuk cabang Ciledug. Ciledug, we are coming, anjay. Oke lah, paling segitu aja guys untuk video YouTube kali ini. Kita ketemu lagi di video YouTube lainnya, oke? Domo Transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.